Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti gulung abon atau floss roll. Dan saya juga akan membagikan tips bagaimana cara memanggang floss roll ini menggunakan oven tangkring dan oven listrik ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini rotinya cantik banget dan ini permukaannya sangat empuk. Ini sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk cemilan di rumah ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1 buah kuning telur, 125 ml air dingin dari kulkas. Kalau teman-teman mau pakai susu cair itu juga boleh, silahkan. Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita aduk sampai semua bahan menggumpal menjadi satu. Nah, ini adonannya sudah menggumpal. Selanjutnya tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Saya juga menambahkan setengah sendok teh SP. Kalau teman-teman tidak mau pakai SP bisa diganti dengan setengah sendok teh bread improver ya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai margarin tercampur rata. Selanjutnya ini kita mixer. Kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, kita cek kekalisan adonan. Apabila adonan kita bentangkan dan adonan sudah tidak mudah sobek, ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya adonan kita bulatkan. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Dan istirahatkan adonan kurang lebih selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat tergantung udara di daerah masing-masing ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan. Siapkan alas kerja. Dan adonan kita ulen sebentar kira-kira selama 30 detik. Ini bertujuan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar ya. Selanjutnya adonan kita bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Ini bila ditimbang beratnya kurang lebih 250 gram ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Dan kita siapkan untuk loyangnya. Ini saya pakai loyang ukuran 22 x 22 cm. Oles margarin di bagian bawahnya. Alasi menggunakan kertas roti dan kita oles margarin kembali. Kalau teman-teman tidak ada kertas roti, setelah loyang dioles margarin bisa ditaburi menggunakan sedikit tepung ya. Oke, ini loyangnya sudah siap ya. Selanjutnya adonan kita pipihkan. Kita pipihkan menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol bekas. Ini kita pipihkan sesuai ukuran loyang yang akan kita gunakan ya. Nah, ini kita pipihkan persegi seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan ke loyang. Dan langsung kita rapikan sampai pinggiran loyang ya.
Nah, kira-kira sampai seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang satunya ya. Selanjutnya, adonan kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Ini bertujuan agar nanti adonannya tidak menggelembung saat dipanggang ya. Untuk olesannya, saya menggunakan 1 kuning telur yang saya tambahkan dengan 2 sendok makan susu cair. Ini kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Dan selanjutnya ini langsung kita oles di atas permukaan adonan. Kemudian ini langsung kita beri topping ya. Ini saya menggunakan daun bawang. Ini langsung saya potong di atasnya seperti ini. Kemudian tambahkan juga potongan cabai merah. Dan terakhir kita tambahkan biji wijen di atasnya ya. Oke, ini sudah saya beri topping semua. Kemudian kita istirahatkan kurang lebih selama 15-20 menit ya. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita buat untuk olesan rotinya. Di sini saya menggunakan mayones dan susu kental manis. Untuk mayonesnya saya pakai 100 gram ya. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis atau setara dengan 40 gram. Dan ini langsung kita aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini adonannya sudah saya istirahatkan kurang lebih selama 15 menit dan ini adonannya sudah mengembang. Ini siap kita oven ya. Untuk adonan pertama, ini mau saya oven menggunakan oven listrik. Kita taruh di rak paling bawah. Panggang di suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 15 menit terlebih dahulu ya. Setelah jalan 15 menit, kemudian kita ganti menjadi api atas saja. Dan ini kita lanjutkan memanggang. Ini kita panggang kurang lebih selama 3 menit kembali ya. Jadi total pemanggangan 18 menit. Nah, ini permukaan adonan sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa kita angkat. Untuk adonan yang satunya, ini mau saya oven menggunakan oven tangkring. Ini sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian langsung kita panggang di rak paling atas. Ini saya menggunakan api kecil ya. Dan ini kita oven selama 15 menit. Nah, ini untuk pengaturan apinya seperti ini ya. Setelah 15 menit, kemudian kita cek. Dan ini permukaan adonan sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa kita angkat. Untuk isiannya saya menggunakan abon. 250 gram abon ini cukup untuk 4-5 gulung roti ya. Nah, ini kita langsung beri isian ya. Ini dalam kondisi masih panas. Ini langsung saya keluarkan dari loyang. Kemudian langsung kita beri olesan secukupnya. Tambahkan abon.
Kemudian ratakan menggunakan sendok. Dan langsung kita gulung ya. Ini kita gulung perlahan sambil ditekan. Agar lebih rapi, ini mau saya padatkan menggunakan spatula seperti ini. Dan untuk pinggirannya kita beri olesan kembali. Dan langsung kita celupkan aja ke abon seperti ini ya. Dan ini dia hasilnya. Kunci membuat roti gulung ini terletak pada waktu mengoven dan suhu yang kita gunakan. Jadi kalau kita terlalu lama mengoven dan suhu yang kita gunakan terlalu besar, menjadikan roti akan keras dan saat kita gulung rotinya akan retak. Jadi penting bagi kita untuk mengenali oven masing-masing ya. Nah, ini roti gulung kita sudah siap. Meskipun kita oven menggunakan oven yang berbeda, tapi ini hasilnya sama-sama cantik ya. Dan kalau mau dijual, ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Sebelumnya kita alasi menggunakan kertas seperti ini ya. Ini saya lupa namanya kertas apa, tapi ini juga bisa dibeli di toko bahan kue. Dan untuk ukuran mikanya, kemarin saya beli dengan panjang 24 cm ya. Dan menurut saya ini sudah pas. Nah, seperti ini hasilnya. Ini cantik banget. Ini bisa dijual dengan harga Rp25.000 ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.